Ibadah kita akan dimulai. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari dengan sikap hormat, sama-sama kita mau naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah menjaga kami. Kami Kami mau beribadah, memuji memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ini apa ya? Tangan. Ya, ini tangan. Tuhan sudah ciptakan tangan kita ada dua. Ada tangan kanan dan tangan kiri. Nah, Tuhan menciptakan seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Kita mau memakai dengan baik, kita mau memuji Tuhan dengan tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dilekukan, putar ke belakang. Maju ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dilekukan, putar ke belakang. Maju ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak tangan kita ini digunakan untuk apa? Untuk memegang, Kakak. Ya, betul. Kalau mulut kita, Untuk berbicara, betul. Kalau kaki, untuk berjalan. betul. Nah, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kita menggunakan tangan kita, mulut kita, dan kaki kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita angkat pujian, tanganku kerja untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa.
Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati adik-adik, telinga adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, ayo coba lihat. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar tubuh yang terdiri atas anggota tubuh. Ada wajah, tangan, kaki, dan masih banyak lagi. Dari anggota tubuh ini, ada tidak yang paling adik-adik suka atau yang adik-adik tidak suka? Kalau kita tidak suka, kira-kira bisa tidak ya kalau anggotanya kita hilangkan saja? Wah, kakak jadi ingat satu cerita tentang 4 anggota tubuh. Seperti apa ceritanya? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Ada cerita tentang 4 bersaudara yang hidup dalam tubuh manusia. Mereka adalah kaki, tangan, wajah, dan perut. Keempatnya hidup rukun, sampai suatu hari mereka mulai bertengkar. Semuanya menonjolkan diri, menganggap diri yang paling penting. Teman-teman, akulah yang paling hebat di antara kalian. Coba kalian bayangkan, tanpa aku, manusia tidak bisa kemana-mana. Hei kaki, emang sih manusia nggak bisa jalan tanpa kaki. Tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah bekerja. Dengan bekerja, maka manusia bisa makan. Enak banget. Bisa mencari uang.
Kaki nggak bisa kan? Maka menurut saya tangan yang paling penting. Kalian berdua nih. Manalah penting dibanding dengan aku? Tahu gak kalian? Apa yang membuat manusia disukai? Ya karena wajahnya lah. Wajah yang tampan, yang cantik. Itulah yang disukai manusia. Dan juga aku tuh punya panca indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, serta mulut. Nah, sudah jelas kan? Aku yang paling hebat. Dan aku yang paling penting dari kalian berdua. Penting. Dasar kalian ini semua. Kaki, kamu itu memang sih terlihat kuat. Terus, tangan, kamu memang terlihat cerdas dan pintar. Wajah, tadi kamu bilang kamu cantik ya? Oke lah cantik. Tapi kalian kalau tanpa aku, kalian semua akan mati. Mendengar kata-kata perut, anggota tubuh lainnya menjadi marah. Mereka menganggap perut adalah bagian tubuh yang paling malas. Coba bayangkan, pekerjaan perut hanya makan saja. Tapi kalau mereka, kaki, membawa tubuh ke tempat mencari nafkah. Kalau tangan, bekerja, mencari uang. Dan wajah selalu tersenyum supaya disenangi. Namun, hasil jerih payah mereka dimakan oleh perut. Dasar perut tidak berguna. Sejak kejadian itu, kaki, tangan, dan wajah mulai mengabaikan perut. Mereka tidak mau mencarikan makanan untuk perut. Teman-teman, ayo kita jangan berteman dengan dia lagi yuk. Ayo. Ya nggak usah teman sama perut. Hei kalian, Perut pun tidak makan selama berhari-hari dan perut menjadi sangat lemah. Tetapi herannya bukan hanya perut yang merasa lemah. Anggota tubuh lainnya juga ikut menjadi lemah. Tangan serta kaki sulit digerakkan. Kaki tidak kuat untuk jalan. Tangan lemas. Wajah juga begitu, meringis menahan lapar dan sakit. Wajah yang tampan kini jadi penuh kerut. Tubuh menjadi lemah tak berdaya. Kini kaki, tangan serta wajah menyadari kesalahan mereka. Teman-teman, ternyata kita tidak bisa hidup ya tanpa perut. Ayo teman-teman, kita minta maaf ya dengan perut. Ayolah kita pergi minta maaf sama perut. Yuk. Perut, kami sudah tahu loh kami salah. Kami minta maaf ya. iya kalian ini lain kali jangan begitu lagi ya tinggalkan orang. Iya. Kita berteman lagi ya. Iya. Maka pertengkaran mereka pun berakhir. Sekarang semua anggota tubuh mulai bersatu, mulai tolong-menolong dalam segala bidang. Benar adik-adik, tubuh hanya satu, tetapi banyak anggotanya. Hal ini sama seperti firman Tuhan yang berkata bahwa semua orang percaya adalah satu di dalam tubuh Kristus. Firman ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 yang berbunyi, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Benar adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, kita bisa belajar dua hal penting. Apa itu?
Yang pertama, kita mau belajar bahwa adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang penting. Adik-adik semua penting, tidak ada yang tidak penting. Contohnya, adik-adik punya kelebihannya masing-masing, punya talenta. Ada yang seperti tangan, suka membantu, bantu kakak sekolah minggu, beresin pensil warna setelah dipakai, bantu dalam persembahan atau dalam LCD. Lalu ada adik-adik yang kelebihannya seperti mulut, suka memuji Tuhan. Lalu ada juga yang kelebihannya seperti telinga, suka mendengarkan, dengar firman Tuhan dengan good. Lalu dengar lagi, kalau ada orang yang sedih, adik-adik dengar ceritanya, adik-adik hibur dan adik-adik doakan. Jadi ingat ya, adik-adik itu semuanya penting, punya kelebihan dan tugas masing-masing dalam melayani Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua, kita bisa belajar bahwa dalam melayani Tuhan kita lakukan bersama-sama. Jadi tidak sendirian, tetapi ada teman-teman, ada orang lain. Lakukan bersama-sama dan saling tolong-menolong. Nah, seperti gambar ini adalah gambar adik-adik yang sedang melakukan pelayanan. Ada yang di kur menyanyi, ada yang sedang menari. Coba adik-adik lihat gambarnya. Nah, di sini adik-adik tidak sendirian. Waktu bernyanyi, ada teman-teman yang ikut bernyanyi. Lalu waktu menari juga seperti itu. Ada juga yang bantu pelayanannya dalam main alat musik. Semua dilakukan bersama-sama. Jadi, pelayanan dilakukan dengan bersama-sama dan saling tolong-menolong. Adik-adik, setelah kita belajar dua hal ini, kakak mau ajak adik-adik untuk siap jadi anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan bersama-sama dan saling tolong-menolong. Oke? Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik nih lihat apakah kita semua sudah saling tolong-menolong sebagai anggota tubuh Kristus. Kakak punya gambar. Misalnya nih, gambar ini adalah tubuh Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus adalah kepalanya. Nah, kakak punya gambar kepala. Kakak tempel dulu ya. Tuhan Yesus menjadi kepalanya. Lalu siapa anggota tubuhnya? Nah, ada nih adik-adik yang cepat atau bisa melihat orang-orang yang lagi kesusahan, yang lagi butuh bantuan. Adik-adik bisa jadi apa ya? Melihat pakai mata. Adik-adik bisa jadi mata. Kakak punya gambar mata, kakak tempel matanya ya. Nah, ada lagi adik-adik yang suka mendengarkan cerita temannya yang lagi sedih, yang suka dengar cerita orang-orang yang lagi senang atau lagi sedih. Adik-adik bisa jadi telinga. Nah, kakak punya gambar telinga. Adik-adik bisa jadi telinga yang mendengarkan cerita-cerita orang yang lain. Atau adik-adik yang malu, nggak mau tampil di depan. Adik-adik tidak apa-apa, bisa jadi jantung yang ada di dalam. Jantung itu bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, coba adik-adik pegang dadanya. Bisa dengar nggak? Bisa rasakan nggak ada suara jantung? Duk-duk, duk-duk. Bisa. Nah, itu dia pekerjaan jantung. Ada juga nih yang bisa jadi badan. Nah, badan ini tugasnya melindungi anggota tubuh yang di dalam. Melindungi jantung, paru-paru, dan masih banyak lagi. Ada juga nih adik-adik yang punya lengan, yang punya otot yang kuat. Atau yang punya jari-jari yang cepat mengerjakan sesuatu. Adik-adik bisa jadi tangan. Nah, bisa jadi tangan kanan dan tangan kiri. Oh iya, ada lagi adik-adik yang suka berbicara, yang suka ngomong. Tapi ngomongnya harus ngomong yang benar. Ngomong tentang firman Tuhan. Dia bisa jadi apa ya? Benar sekali, bisa jadi mulut. Nah, kita tempel mulutnya ya.
Nah, terakhir ada lagi adik-adik yang suka berjalan, yang suka lari-lari cepat-cepat. Dia bisa jadi kaki. Nah, sudah lengkap deh anggota tubuhnya. Nah, adik-adik, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Tuhan Yesus adalah kepalanya. Maka kita semua harus saling tolong-menolong di dalam melakukan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik siap? Siap. Kalau siap, kakak mau ajak adik-adik kita berdiri yuk. Kita mau hafal ayat. Kakak mau dorong meja dulu ya. Nah, sudah berdiri. Kakak mau ajak adik-adik untuk ikutin gerakan kakak. Oke? 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Masing-masing adalah anggotanya. Hebat semuanya. Kak Lucy, Iya, Kak Shirley, Iya. tadi sudah dengar cerita kan ya? Iya. Wajah, tangan, perut, dan kaki itu berkelahi ya? Iya. Tapi sebenarnya siapa sih yang paling penting? Iya. Awalnya mereka berkelahi. Ada wajah, ada tangan, kaki, dan perut. Mereka semua sama-sama penting. Sama seperti gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Nah, kita semua adalah anggotanya. Siapapun kita, semuanya sama penting. Tidak ada yang boleh hilang satupun. Kita hidup di dalam tubuh Kristus. Jadi, kita harus saling membantu, saling melayani, saling tolong-menolong di tengah pandemik saat ini. Yuk, kita mau pakai seluruh tubuh kita, kaki, tangan kita untuk melayani Tuhan dengan pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Berjalan cari dia.
ibadah online, jadi uang persembahannya adik-adik simpan dulu. Nanti saat kita beribadah di gedung gereja, adik-adik boleh bawa dan kita serahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oh, adik-adik ingat di buletin juga ada loh. Kakak-kakak sekolah minggunya sudah kirimkan ke orang tua adik-adik. Nah, di dalam buletin itu ada aktivitas dan adik-adik di rumah boleh lakukan ya. Kita mau akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berlutut, ucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.